Perkumpulan Pengelola Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia. Ini didirikan di Yogyakarta pada tanggal 24 Juni tahun 2019, Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat dari umurnya ini masih sangat baru ya, belum 1 tahun. Saat ini sudah memiliki pengurus yang definitif, yaitu ketuanya Bapak Muhammad Fauzidin MPD dari Universitas Tuanku Pahlawan Tambusai. Wakil ketuanya itu Ibu Maulidia Ulfah dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Sekretarisnya Ibu Prima Suci Rohmadini dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Wakilnya adalah Ibu Novita Pancaninggul MPD dari IAIN Kudus. Bendaharanya Ibu Vivit itu dari IKIP Siliwangi. Yang terakhir wakil bendahara wakil bendaharanya Ibu Imro'atun dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Jadi kalau kita lihat dari persebarannya Bapak Ibu, ini kita pengurusnya ini berasal dari hampir seluruh Indonesia. Selain dari pengurus inti, juga ada koordinator wilayah. Kita memiliki 6 wilayah Sumatera dipimpin oleh Dedi Surya MPSI dari IAIN Langsa Aceh. Wilayah Aceh berasal dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, yaitu Ibu Dr. Diah Andika Sari. Wilayah Madura dan Bali, koordinatornya Ibu Titin Firdatunisa dari Universitas Trunojoyo. Wilayah Kalimantan, koordinatornya adalah Bapak Wildan Saugi MPD dari IAIN Samarinda. Wilayah Sulawesi dan Maluku, koordinatornya Bapak Laudeano Sadar dari IAIN Kendari, Sulawesi Tenggara. Dan yang terakhir untuk wilayah Timur, koordinatornya adalah Bapak Sandi Ramdhani MPD dari Universitas Hamzan Wandi. Jadi Bapak Ibu semua yang ingin mendapatkan informasi melalui tentang PPJ PAUD lebih detail, bisa berkonsultasi, berdiskusi dengan masing-masing koordinator wilayah, atau bisa mengakses di ppjpaud.org untuk informasi lebih jelas. Mungkin itu saja informasi sekilas mengenai PPJ PAUD. Selanjutnya kita akan langsung saja masuk ke materi kita. Bapak Fauzidin. Assalamualaikum Pak Fauzidin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat selalu. Jadi aman, terkendali. Gimana keadaan Pak? Keadaan saya kan tinggal di Kabupaten Kampar ya, saat ini sedang masa PSBB. Iya. PSBB, namun di kampus kami tetap beraktivitas, walaupun tidak semuanya, hanya sebagian yang masuk ke kantor untuk ya ada yang pembelajaran online dan sebagainya. Jadi itu kondisinya sekarang. Jadi ini masih ngantor ya Pak ya? Iya, masih ngantor. Sebagian dosen ngantor, sebagian tidak. Gitu. Baik, karena pemateri kita sudah siap, sudah ready untuk memberikan materi. Tanpa memperpanjang waktu, saya persilahkan kepada Bapak Muhammad Fauzidin MPD. Beliau adalah editor in chief jurnal Obsesi. Jurnalnya saat ini sudah Sinta 2. Beliau juga sebagai Ketua Umum PPJ PAUD akan mengulas habis tentang manajemen publikasi OJS versi 2. Kepada Pak Fauzidin, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, anggota PPJ PAUD, dan mungkin juga ada yang bukan anggota. Terima kasih atas joinnya di acara ngaji jurnal bersama dengan PPJ PAUD Indonesia.
Pertama-tama, mari kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah di pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam suasana pandemi. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah, memberikan ridha kepada kita semua, dan mudah-mudahan musibah ini segera berakhir. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, di kesempatan pagi hari ini, di pertemuan yang pertama di PPJ PAUD akan bahas tentang manajemen naskah. Jadi bagaimana prosesnya naskah mulai dari submit sampai dengan publish, sampai dengan proofread oleh author atau ada proofreader yang ditunjuk oleh manajer jurnal. Nanti akan kita bahas, dan nanti bila ada pertanyaan saya persilahkan dituliskan di chatting ya, atau mungkin di media lainnya. Baik, mohon izin Pak Dedi, saya screen PowerPoint. Baik, silakan Pak. Nah ini PowerPoint ini nanti akan di-share di grup, atau mungkin di chatting ada linknya nanti, tentang manajemen naskah OJS. Kemudian yang pertama, di dalam akun OJS itu idealnya paling tidak harus ada 5 atau 6. Harus ada 6 akun di sana. Jadi yang pertama adalah administrator. Jadi ketika kita install OJS, itu akun yang pertama dibuat otomatis adalah administrator. Kemudian administrator akan membuat akun, bisa membuat akun journal manager, editor, ketik reviewer, author, dan reader. Nah di bawah administrator itu adalah journal manager. Journal manager bisa membuat akun editor, reviewer, author, dan pembaca. Nah, jadi journal manager biasanya lebih kepada bagaimana mengurus, bertanggung jawab terhadap tampilan websitenya, mengisi setup 1 sampai setup 5. Kemudian juga journal manager juga bisa login ke semua akun yang ada di bawahnya, bisa jadi editor, bisa jadi reviewer, author, pembaca, dan seterusnya. Itu bisa login as dengan menggunakan journal manager. Nah kemudian yang berikutnya adalah editor. Editor ini bertugas untuk bertanggung jawab terhadap lalu lintas artikel, mulai dari penugasan terhadap reviewer, kemudian sampai dengan publikasi di akhir. Kemudian akun reviewer juga harus ada. Jadi ketika penilai atau asesor menilai jurnal, biasanya akan masuk ke akun, kemudian dilihat akunnya ada nggak. Jangan-jangan di situ ada reviewer, peer reviewer, kan ada daftar reviewer di situ, tetapi ternyata di di dalam OJS itu nggak ada akun reviewer, atau di situ ada akun editor, ada daftar tim editorial board ada, tapi akunnya nggak ada. Nah itu tanggung jawab journal manager untuk membuat itu semua biar lengkap. Author juga demikian, pembaca juga demikian. Jadi paling tidak harus ada 6 akun ini. Nah ini tugas-tugasnya: administrator, journal manager, editor, reviewer, author, pembaca, tidak saya cantumkan di situ. Baik, ini tahap penerbitan artikel. Jadi pokok pembahasan yang akan kita sampaikan di sini. Ini standarnya ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh
OJS atau manajer jurnal gitu ya. Yang pertama yang harus dilakukan adalah author submission. Jadi penulis mengirimkan naskah sendiri ke sistem OJS. Atau kalau misalnya ada author yang tidak bisa melakukannya, ya mungkin jurnal manajernya harus telaten untuk mengajari gimana caranya. Kalau perlu dikasih tutorial berupa PDF atau dibuatkan video tutorialnya, sehingga author akan mudah. Jadi biasanya author itu tidak mengirim naskah online bukan karena dia tidak mau, tetapi karena tidak bisa. Nah, ini yang pertama. Nah, sebelum author mengirimkan naskahnya, maka ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah author menyesuaikan naskah dengan gaya selingkung jurnal. Jadi ketika author akan mengirimkan naskah, dia harus mendownload gaya selingkung atau template ya. Template dilihat, kemudian artikelnya disesuaikan dengan template. Itu yang mungkin ada, kalau pengalaman di jurnal saya itu 50% itu tidak menyesuaikan dengan template. Jadi berupa draft aja gitu. Nah, itu tugas editor atau pengelola jurnal untuk menyampaikan, tolong disesuaikan dulu, habis itu disubmit kembali. Boleh dengan cara misalnya di-reject dulu, habis itu dikasih tahu tolong diperbaiki dulu, habis itu silahkan disubmit. Karena ketika kita mereject artikel, sebenarnya ada keuntungan di jurnal. Oh, berarti jurnal ini berani mereject artikel, berani. Jadi yang pertama, kalau misalnya gaya selingkungnya nggak cocok, ya di-reject, dikasih tahu tolong diperbaiki, kemudian silahkan submit lagi. Jadi mungkin itu lebih baik seperti itu daripada reject tapi nggak dikasih tahu kenapa di-reject. Kemudian yang kedua, naskah disesuaikan dengan author guideline. Maka sudah seharusnya author guideline jurnal itu jelas. Apa sih maunya jurnal itu? Kadang-kadang kan author guideline-nya kurang jelas, mungkin penulisnya juga tidak membaca, jadi nggak sinkron. Makanya perlu author guideline itu jelas, dan di dalam penilaian akreditasi, author guideline itu dinilai apakah lengkap atau nggak lengkap. Termasuk di situ ada similarity-nya berapa, kemudian jumlah katanya berapa, kemudian kalau judul seperti apa yang diinginkan dan sebagainya. Jadi itu dituliskan di author guideline. Mungkin author guideline yang bagus bisa melihat di jurnal-jurnal yang sudah di Sinta 2 atau Sinta 1 lah, yang sudah Scopus, mungkin dia author guideline-nya lebih jelas gitu. Nah, kemudian naskah dikirimkan melalui sistem OJS. Jadi kalau misalnya ada kesulitan author dalam menuliskan itu, maka tugas pengelola jurnal untuk ngajarin. Oke. Kita lanjutkan editor assign. Jadi penugasan editor. Jadi ketika ada naskah masuk, idealnya yang membuka itu adalah editor in chief-nya. Editor in chief dibuka artikelnya, sudah ini pas atau enggak ya, atau sudah sesuai atau belum ya. Nah, kalau misalnya sudah oke, baru kemudian editor in chief meneruskan ke ini add editor. Jadi memilih editor, siapa sih editor yang cocok dengan artikel ini. Jadi makanya editor itu sesuai dengan bidang ya. Jadi kalau di kita ya harus editor yang ngerti dengan pendidikan anak usia dini. Jadi acara spesialis, misalnya ini editor khusus untuk yang bermain, ini editor khusus untuk fisik motorik dan seterusnya, sesuai dengan spesifikasinya. Jadi
idealnya seperti itu. Jadi ini editor atau bisa menugaskan diri sendiri untuk menjadi editor. Jadi pilih editor, habis itu mengirimkan pemberitahuan penugasan ke editor. Jadi nanti otomatis akan ada dikirimkan email ke editor bahwa Anda bertugas untuk mengelola artikel ini. Oke, kita lanjutkan. Setelah editor mendapatkan penugasan, maka ke menu review, ke tab review ya. Tab review di sini nanti editor akan bisa memilih reviewer. Jadi setelah ditugaskan, kemudian editor memilih reviewer, select reviewer, kemudian dipilih. Idealnya kalau mau Sinta 2, itu artikel harus direview oleh 2 orang, baik itu secara bersamaan atau bergantian. Jadi kalau bersamaan berarti ketika memilih reviewer langsung pilih reviewer 1, reviewer 2. Kalau mau bergantian berarti reviewer 1 selesai, kemudian ditugaskan lagi nge-review untuk yang kedua, review yang ronde kedua gitu. Jadi ada 2 versi, mau dipilih yang mana silahkan. Berikutnya reviewer mereview naskah. Nah ini banyak kendala bagi pengelola jurnal yang reviewernya itu yang usianya mungkin 50 ke atas, atau orang-orang zaman dulu yang IT-nya mungkin kurang menguasai, sehingga untuk review naskah biasanya lebih suka manual. Jadi dikirim kertas kemudian dicoret-coret. Itu sebenarnya tidak masalah juga kalau reviewernya dekat dengan kita, mungkin di kampus kita sendiri dan sebagainya. Tapi kalau jauh kan agak susah, harus dikirim. Nah makanya perlu juga reviewer diberikan tutorial mungkin berupa PDF atau video, atau barangkali pas ketemu di mana dengan beliau kita ajari gimana caranya. Nah kemudian berikutnya reviewer menerima atau menolak naskah. Jadi reviewer bisa menerima, kalau misalnya sesuai dengan bidangnya dia akan menerima, kalau nggak sesuai dengan bidangnya ditolak, atau waktunya nggak ada, sedang sibuk apa gitu, tolak, seperti itu. Jadi ini keputusan reviewer, terserah mau menolak atau menerima. Nah apabila menerima maka akan ngirim email ke editor bahwa dia menerima. Habis itu naskah di-download, kemudian di-review. Setelah selesai di-review, di-upload di menu tersebut. Setelah itu memberikan rekomendasi apakah diterima, direvisi, disubmit. Nah saran saya mungkin reviewer itu jangan tiba-tiba accepted, harus ada revisi, harus revisi gitu ya. Karena yang nggak logis kalau misalnya ketika ada artikel yang masuk nggak ada kritikan, nggak ada masukan ya, itu. Jadi perlu disampaikan ke reviewer, jangan accepted, harus ada masukan. Nah berikutnya, setelah reviewer mengirimkan naskah hasil review, otomatis nanti akan ada pemberitahuan ke editor bahwa review sudah selesai. Kemudian editor memutuskan apakah resubmit atau decline, tergantung masukan dari reviewer. Jadi kalau misalnya kedua-dua reviewer menyatakan revisi, maka keputusan editor revisi. Kalau misalnya reviewer itu ada yang revisi, ada yang resubmit, gimana? Nah, ini kebijakan dari editor mau pilih yang mana gitu. Atau satunya decline,
satunya revisi. Pilih yang mana? Nah, ini lagi-lagi kan aturan semacam itu harus ada kesepakatan di antar editor. Jadi editor in chief yang menentukan, diajak diskusi ini kira-kira bagaimana. Kalau di pengalaman di saya di Jurnal Obsesi, kalau satunya decline, satunya revisi, maka saya kirim naskah ke reviewer satu lagi, reviewer ketiga. Reviewer ketiga nanti bilang apa? Misalnya bilang resubmit, berarti revisi, resubmit, decline, resubmit. Berarti saya pilih resubmit ini. Atau satunya resubmit, satunya decline, pilih decline. Jadi ini kesepakatan ini tergantung penulis jurnal mau dipilih yang mana. Nah kemudian apabila revisi, maka editor mengirimkan naskah ke penulis, dikirimkan hasil review kepada penulis. Jadi nanti ada menu di situ, ada menu email kecil di bawahnya editor decision. Nanti klik, dikirim email. Kalau bisa kan defaultnya sudah ada pakai bahasa Inggris, tambahlah mungkin ada masukan-masukan apa gitu biar menjadi catatan bagi penulis. Nah setelah itu author melakukan revisi. Nah yang dilakukan oleh author yang pertama adalah masuk akun dulu, kemudian nanti klik status di situ, statusnya misalnya in review ya, diklik in review, habis itu naskahnya di download. Ada banyak kasus yang salah paham mungkin ya, jadi dikasih tahu pemberitahuan revisi, buka pakai HP akunnya, habis itu di download hasil revisinya, habis itu bilang, Pak, kok nggak ada hasil reviewer? Ada, misalnya dibilang ada, menghubungi lewat WhatsApp gitu kan. Nggak ada Pak, udah saya cek nggak ada. Terus saya tanya, buka pakai apa? Pakai HP. Nah, itu masalahnya. Kalau pakai HP dia ada Microsoft Word-nya mungkin bisa dibuka, tapi kalau HP pakai ThinkPad atau yang lainnya kan komentarnya nggak terlihat. Jadi disarankan untuk revisi naskah itu author membukanya pakai laptop biar jelas, karena komentar-komentarnya bisa full, bisa dilihat di Microsoft Word. Nah selesai dengan revisi, jadi revisi ini kan ada reviewer A, reviewer B. Nah, maka revisinya ini adalah gabungan dari masukan dari reviewer A dan reviewer B. Setelah direvisi, kemudian diupload, kemudian ngasih tahu ke editor bahwa saya sudah melakukan revisi. Jadi ini otomatis akan terkirim. Makanya OJS seharusnya notifikasi emailnya jalan. Gimana kalau nggak jalan? Ya gimana cara agar jalan? Mungkin PPJ nanti bisa membantu bagi Bapak Ibu yang OJS-nya notifikasi email tidak jalan, nanti akan kami bantu untuk mengaktifkan. Tapi syaratnya harus punya akun cPanel ya untuk mengakses folder jurnal, sehingga ada bagian config yang harus diubah. Karena secara default ketika install OJS itu nggak aktif, makanya harus diaktifkan. Baik, kita lanjutkan setelah editor author merevisi, maka editor mempunyai 3 keputusan ini sama. Jadi mau revisi ulang, mau submit, ada decline. Jadi dilihat kalau revisinya nggak sesuai dengan masukan reviewer, masih sama dengan yang dulu, ya mungkin bisa decline atau resubmit atau revisi ulang. Karena pengalaman banyak juga penulis yang dalam tanda kutip nakal gitu ya,
nggak direvisi, diupload kembali yang lama. Mungkin ngetes manajer jurnalnya apakah teliti atau enggak gitu mungkin ya. Jadi setelah dilihat lagi loh kok sama dengan yang dulu, nggak ada perubahan, ya minta lagi revisi. Misalnya tak lagi revisi, nggak direvisi juga, mungkin dikasih deadline 1 minggu, kalau misalnya nggak ini decline seterusnya. Lanjut, setelah dinyatakan diterima di sini, diterima, kemudian nanti ada send to copy editing. Ini jadi setelah itu nanti naskah akan dikirim ke menu copy editing, ya editing ya. Habis itu naskah yang sudah di copy editing diperiksa lagi oleh editor apakah sesuai dengan gaya selingkung atau belum, misalnya dalam hal penulisan ya. Jadi ada yang typo, ada yang misalnya satu paragraf maksimal 300 kata, di situ lebih dari 300 kata maka dikasih komentar tolong dibuat menjadi 2 atau 3 paragraf. Jadi agar sesuai dengan ketentuannya. Atau judul harus 12 kata, abstrak harus 150 kata, kesimpulan panjang misalnya harus 1 paragraf, di situ 1 halaman kesimpulan. Nah, nanti mungkin di materi berikutnya dengan Bu Dr. Diah nanti akan dibahas mengenai gimana sih membuat kesimpulan yang oke, membuat abstrak yang oke, nanti akan dikupas oleh Bu Diah. Selanjutnya setelah copy editing, editor tadi mengirimkan hasil review berdasarkan ini ya editor itu ke penulis. Jadi kemudian penulis melakukan revisi terhadap masukan-masukan dari editor. Jadi yang dilakukan revisi naskah, upload naskah, kirim notifikasi. Nah setelah itu otomatis nanti ketika sudah autor mengupload naskah dibuka lagi oleh editor, diperiksa kesesuaiannya, kalau sudah sesuai diupload di final copy editing. Setelah diupload nanti selesai dibuat schedule. Ini kurang schedule, jadi mau di publish di volume berapa, nomor berapa, dan seterusnya. Nah kalau misalnya isunya impress berarti PDF sama daftar pustakanya belum boleh diupload, jadi jangan diupload. Kemudian setelah oke semuanya, baru kemudian upload Gale. Jadi naskah yang sudah oke tadi diubah menjadi PDF, kemudian naskah diupload di Gale. Langkah selanjutnya adalah proofread. Jadi setelah editor mengirimkan PDF di-upload di Gale, kemudian editor mengirimkan email kepada author untuk proofreading. Jadi melihat artikel yang sudah di PDF-kan itu sudah sesuai apa belum. Jadi dicek lagi, mungkin ada yang typo, emailnya salah, namanya salah, dan seterusnya, itu dicek. Kalau sudah cek, maka author mengirimkan email sudah oke. Nah, itu proses terakhir untuk publikasi di online journal system dengan menggunakan sebenarnya UJS 2 dengan UJS 3 prosesnya sama saja, cuman bedanya menu-menunya saja gitu. Saya kira begitu Pak Dedi. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan-pertanyaan, saya persilahkan. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Fauzidin atas uraian dan penjelasannya. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya mungkin secara interaktif, karena yang masuk ke dalam link chat pertanyaan belum ada yang masuk secara pribadi. Mungkin ada yang ingin bertanya atau berdiskusi atau berkonsultasi langsung mengenai pengelolaan OJS 2. Kita bisa interaktif. Ini ada waktunya, dipersilahkan. Acungkan Di raise hand gitu. Ada menu raise hand, silahkan ditekan, lalu bisa kita spotting videonya. Ada Bapak Ibu? Boleh bertanya Kak Pak Dedi? Oke, silahkan Pak Wildan. Baik, terima kasih Pak Dedi. Terima kasih kepada Fauzidin yang sudah memberikan materinya. Alhamdulillah tadi sudah cukup jelas ya disampaikan beliau alur bagaimana kita mengelola sebuah jurnal. Pak, mungkin ini Pak yang mau saya tanyakan adalah apakah alur yang disampaikan oleh Fauzidin ini harus urut seperti itu, atau boleh kita itu dari copy editing kemudian loncat ke proofreading, setelah itu layout, baru scheduling Pak? Mungkin mohon pencerahannya Pak Fauzidin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wildan dari Samarinda ya. Okay. Iya, baik. Jadi ini kan alur sesuai dengan OJS. Jadi alur OJS itu kan mulai dari atas ke bawah gitu semua. Jadi kalau misalnya mau loncat-loncat ya monggo silahkan. Itu kan sebenarnya tidak ada pakemnya harus seperti ini gitu. Jadi sesuai dengan kesepakatan pengelola jurnal mau dibuat seperti apa. Mungkin maksudnya proofreading dulu biar PDF-nya benar-benar sudah oke gitu ya. Baru kemudian diupload. Nah, bisa seperti itu. Jadi kalau di saya publish dulu, kemudian dilihat, baru kemudian kalau sudah dikomentari oke ya oke, kalau enggak berarti PDF-nya saya ganti dengan PDF yang baru seperti itu. Jadi tergantung kebijakan pengelola jurnal mau seperti apa gitu. Mungkin itu Pak Muda. Oke, makasih banyak Pak. Sama-sama. Baik Pak Fauzidin, ini ada pertanyaan Pak yang sudah masuk ya. Wah, ini sekali masuk banyak benar nih. Alhamdulillah. Iya. Bentar saya lihat dulu, ini tadi sudah terscroll up. Begini Pak, ada pertanyaan. Prodi kami belum memiliki jurnal. Langkah-langkah untuk pemula dalam menerbitkan jurnal itu apa saja Pak? Mungkin bisa disebutkan dari Bapak atau Ibu siapa gitu. Pertanyaan dari Ibu ini sepertinya Ibu Rohmah, Umi Rohmah. Kalau ada di Zoom-nya mungkin bisa langsung disampaikan Pak Nasa. Saya Ibu Rohmah. Halo Ibu Rohmah, ada di situ? Sekaligus langsung interaktif saja Ibu. Biar lebih jelas gitu. Ibu Umi Rohmahnya. Sepertinya tidak pakai video ya. Ibu Rohmah. Umi Rohmah ya namanya. Iya, Umi Rohmah. Iya. Silakan Ibu. Mana coba? Itu suara saya. Bukan. Dia mengikuti di YouTube Pak Dedi. Oh di YouTube. Ya. Baik, terima kasih untuk jadi
Ini pertanyaan kan ini, apakah sebelumnya sudah punya jurnal atau belum? Itu pertanyaan pertama begitu. Yang kedua, kalau misalnya sudah punya jurnal, apakah kan cetak biasanya itu sudah ber-ISSN. Jadi kalau misalnya sudah punya ISSN dan usianya udah misalnya 2 tahun, maka sebenarnya itu nanti bisa langsung akreditasi. Jadi bangun OJS, kemudian diupload artikelnya, kemudian urus ISSN online, langsung ajukan akreditasi, itu bisa. Jadi tapi kalau misalnya bangun dari awal belum ada jurnal, yang pertama harus dilakukan bangun OJS-nya dulu, kemudian menyiapkan 5 artikel, minimal 5 artikel, kemudian urus ISSN online. Jadi kalau saat ini kan yang wajib online, cetaknya tidak wajib. Nah, mengenai gimana bangun OJS, gimana caranya, ya mungkin lebih lanjut dengan PPJ nanti bisa dibantu untuk membangun OJS gitu ya. Gitu. Jadi instalasi OJS ke website perguruan tinggi Bapak Ibu. Gitu. Mungkin itu Pak Dedi. Iya. Ya, begitu ya Ibu Umi Rohmah. Sayangnya tidak bisa interaktif, jadi kita tidak bisa mengidentifikasi ya Pak. Ya, Sudah sejauh mana yang beliau sudah punya OJS-nya atau memang mau merintis dari awal itu ya. Karena kita tidak tahu keadaan realita di lapangannya seperti apa. Selanjutnya ini Pak, pertanyaan mungkin ini pertanyaan yang sering terjadi ini ya, dari Bapak Roberta Surya. Bagaimana kalau ada satu penulis submit di jurnal kita lalu submit di tempat lain tanpa koordinasi dan penyampaian tulisan yang sama di tempat lain, itu bagaimana dalam memberikan punishment-nya? Kalau itu dilakukan sengaja, kan ada autor itu sengaja, ada yang nggak sengaja. Nggak sengaja itu dia nggak ngerti kalau seperti itu tuh nggak boleh gitu, nggak ngerti. Ya kalau nggak ngerti ya dikasih pengertian. Kalau dia ngerti dikasih punishment, dikasih hukumannya di blacklist lah dari jurnal tersebut. Atau kalau bergabung di PPJ mungkin seluruh PPJ blacklist, tapi ya terlalu es krim ya, puasa es krim. Jadi selalu ekstrim untuk kalau kita blacklist PPJ se-Indonesia, gawat, nanti nggak bisa publish. Jadi yang penting edukasi kepada penulis yang seperti itu, diedukasi hal semacam itu tuh nggak boleh. Karena itu juga pernah saya lakukan tahun 2014 atau 15 itu begitu, karena saya nggak ngerti kalau seperti itu nggak boleh. Saya pikir sebar semuanya, nanti siapa yang pertama yang publish itu nanti yang seperti itu. Jadi karena nggak ngerti, jadi perlu dikasih pengertian. Saya kira begitu. Jadi punishment paling berat ya di blacklist di jurnal itu sendiri. Nggak tahu kalau kita sepakat di PPJ ini mau di blacklist semuanya ya monggo, tapi ya, nanti terlalu ekstrim. Saya kira gitu Pak Didi. Iya. Oke, Silakan Bapak, silakan. Terima kasih. Ya sama-sama Pak. Ya. Atau mungkin bisa dengan cara preventif ya Pak ya, waktu ketika mau dikirimkan artikelnya itu ada pernyataan di bawah bahwa penulis tidak boleh mengirimkan tulisan ke jurnal lain sebelum prosesnya selesai. Mungkin itu ya tambahan dari saya Pak Roberta Surya. Terima kasih Pak. Kan sebenarnya gini, ketika autor itu mengirimkan naskah, itu kan sudah ada checklist. Tapi checklistnya kan bahasa Inggris. Iya. Jadi nggak ngerti, pokoknya checklist saja. Jadi kan harusnya dibaca. Di situ sudah ada tidak mengirimkan naskah yang sudah dikirimkan ke jurnal lain, itu sudah ada di situ. Tapi kan nggak baca.
Iya, memang budaya kita ya Pak ya. Budaya Indonesia yang penting accept. Assalamualaikum. Iya. Yeni, Bu Nur. Baik. Baik, Nah, silakan. pertanyaan selanjutnya Aldeva. suaranya. Tolong Sok kepada kelihatan lemes itu. Sedikit. oh. Udah, lanjut. Baik, selanjutnya dari ini Bapak ya, Pak Siswanta. Ini permasalahannya, ini mungkin permasalahan yang sangat umum ya Pak, persoalan minimnya artikel yang masuk. Ya, apa yang harus kami lakukan? Menunda penerbitan nomor tersebut atau tetap diterbitkan dengan artikel yang di bawah standar? Sebenarnya kalau kita berada di perguruan tinggi, tidak mungkin ada minim artikel, minim artikel ya. Tapi kalau minim artikel dari luar mungkin. Tapi kalau tidak ada artikel sama sekali nggak mungkin. Kenapa? Karena kita punya mahasiswa S1 sekarang kan sejak tahun 2016 kalau nggak salah sudah wajib melakukan publikasi, ditambah dengan yang 2019 kemarin itu wajib publikasi di repositori atau di jurnal yang sudah terindeks di Garuda. Kan kita semua udah terindeks di Garuda. Jadi gimana kalau artikel mahasiswa itu di bawah standar? Ya tugas editor untuk mengedit, untuk menjadikan artikel itu menjadi standar. Jadi kalau misalnya kutipannya kurang ya kita benahi dikit-dikit. Kan cuman 5 minimal kan, 5 aja. 5 saya kira satu hari ngedit 1 udah cukup. Jadi saya pikir triknya ya menggunakan artikel-artikel mahasiswa kita yang lulus tahun ini. Kan misalnya ada 10 anak yang wisuda, 5 untuk volume 1, 5 untuk volume 2. Minimal seperti itu yang bisa dilakukan agar artikelnya tetap ada dan jurnalnya tetap jalan. Toh nanti ketika sudah akreditasi, jurnal artikel akan berdatangan. Seperti itu. Dan juga di PPJ ini kan kalau misalnya ada yang kurang artikel, tinggal kirim aja di grup PPJ. Nanti akan ada banyak kawan-kawan yang saya gitu untuk mengisi kekosongan tersebut. Ada banyak solusi. Saya kira demikian Pak. Jadi baik, kita baca pertanyaan lagi ya Pak ya. Ini banyak sekali Pak, sepertinya teman-temannya sangat antusias. Kalau ada orangnya di Zoom langsung ini Oh ya, aja. boleh. Atau mungkin sebelum saya baca ini, Bapak Ibu semua yang ingin bertanya langsung, itu lebih gampang ya. Yang ingin bertanya langsung silahkan. Oke, Pak Cahnio ya. Iya Pak. Oke, silahkan Pak. Izin bertanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jurnal obsesi, apakah menerima artikel review Pak? Apakah harus artikel penelitian gitu? Kalau untuk yang lain, karena beberapa jurnal yang saya baca, khususnya untuk PAUD, masih ya ada yang tidak menerima artikel review gitu Pak. Jadi mohon penjelasannya terkait artikel review. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cahnio Wijaya. Ini pernah ditanyakan juga saat pelatihan asistensi jurnal terakreditasi di Pekanbaru kemarin tahun 2018 kalau nggak salah, bersama Prof. Istadi dan kawan-kawan. Kemudian ditanyakan oleh salah satu peserta, kemudian beliau menjawab review studi pustaka gitu ya Pak ya, studi pustaka.
review studi pustaka. Apakah itu metode penelitian atau bukan? Tanya beliau. Terus dijawab ya, studi pustaka itu salah satu metode penelitian. Nah, berarti kan nggak masalah diterbitkan di jurnal. Jadi review atau studi pustaka itu adalah salah satu metode penelitian sehingga bisa diterbitkan di jurnal. Jadi mungkin bagi kawan-kawan pengelola jurnal yang menolak hasil review atau studi pustaka, mungkin bisa dibuka agar kawan-kawan yang penelitiannya itu berupa hasil review atau studi pustaka itu bisa ditampung juga diterbitkan di jurnal. Karena itu adalah salah satu metode penelitian. Saya kira jurnal obsesi gimana Pak? Sudah menerima Pak? Iya, sudah banyak yang studi pustaka masuk ke saya di obsesi, sudah publish juga banyak. Gitu. Ini berdasarkan masukan dari beliau-beliau saat pelatihan. Jadi itu adalah salah satu metode penelitian, itu prinsipnya. Gitu. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya. Mohon izin Pak bertanya. Ya, Ibu Rohita ya. Iya Pak. Silakan Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bu. Ya, terima kasih Pak Fauzidin, apa kabar? Alhamdulillah. Saya pengelola jurnal Audi, tetapi memang masih dalam proses menuju OJS gitu. Jadi saya pribadi belum berani mendaftarkan diri sebagai anggota gitu ya Pak. Tetapi saya minta izin untuk mengikuti terus update-update yang mungkin ya pastinya akan bermanfaat. Beberapa mungkin keluhan atau masukan begitu ya. Jadi ketika saya mencoba submit itu terkait dengan gaya selingkung atau template, kadang saya temukan antara template dengan peraturan yang ada di bagian tampilan di depan itu sedikit berbeda gitu ya, mungkin ada perbedaan. Jadi awalnya saya mengikuti gaya selingkung dari template, tapi ketika saya baca-baca lagi di depan ada perbedaan, akhirnya saya ganti gitu ya. Nah kemudian kok beda ya, tapi ya sudahlah, saya submit aja. Oh nanti kalau misalnya direvisi akan ada catatan untuk di bagian mana saya revisi. Itu yang pertama. Yang kedua juga tadi disampaikan bahwa ada 3 reviewer gitu ya, yang rata-rata sih sebenarnya reviewernya ada 2. Nah pun dikatakan sebaiknya sih ketika di reject ada catatan atau ada alasan. Yang baru ini saya terima tidak ada alasan, tiba-tiba saya di reject gitu ya, dan saya minta mohon untuk berkenan memberikan catatan di mana yang harus saya perbaiki atau alasannya apa gitu kan, karena reject atau tidak kan sesuatu yang biasa gitu ya, tapi itu tidak bisa saya dapatkan. Artinya mungkin bisakah di PPJ ini ada aturan-aturan yang mungkin menjadi standar minimal bahwa kalau di reject ya sebaiknya memberikan alasan gitu ya. Kemudian mungkin dari reviewer, kalaupun misalnya memang harus direvisi, sebaiknya catatan dari kedua reviewer itu diberikan bersamaan. Kadang saya pernah menerima juga hari pertama dari reviewer 1, sehingga saya fokus di revisi dari reviewer pertama. Tapi beberapa hari kemudian muncul lagi tuh dari reviewer kedua gitu. Padahal itu sudah saya submit gitu kan. Akhirnya saya agak bingung sendiri, saya lupa tuh bagaimana prosesnya yang saya akhirnya lakukan gitu kan. Tapi jujur saja akhirnya saya jadi begini ya gitu kan. Nah itu mungkin masukan saja sih Pak. Nah yang mau saya tanyakan adalah terkait dengan similarity gitu ya. Masing-masing pengelola menetapkan perbedaan standar yang bisa diterima, ada yang 15, ada yang 25 dan seterusnya. Tetapi kesulitan dari saya pribadi selaku author itu biasanya kan di pendahuluan mencantumkan hasil-hasil penelitian yang sudah terpublish jurnal. Nah kemudian pada saat pembahasan kalimat yang sama itu saya gunakan kembali untuk mendukung hasil pembahasan saya. Ternyata mungkin itu menjadi sebuah penilaian dari penilaian kesamaan. Jadi maksudnya
seharusnya sih mungkin ada parafrase gitu ya Pak ya. Itu yang saya tidak paham. Mungkin dari pengelola jurnal, terutama dari obsesi yang memang sudah masuk Sinta 2, sebaiknya pembahasan itu seperti apa sehingga similarity-nya itu ya tidak sampai 15 atau tidak sampai 20% gitu Pak. Sehingga potensi untuk diterima itu lebih besar. Itu saja sih Pak yang mau saya tanyakan. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Dedi dulu ya. Iya. Terima kasih Bu Rohita. Pertanyaannya sangat kompleks ya. Lengkap sekali. Silakan Pak Fauzidin boleh dijawab. Mungkin nanti kalau yang masalah artikel bisa ada sesi lain ya Pak ya. Nah, tapi mungkin Bapak mau memberikan best practice ya. Iya. Baik, terima kasih. Silakan. Alhamdulillah baik Bu Rohita. Ini saya sudah sering berkomunikasi dengan beliau, autor obsesi, tapi baru kali ini melihat wajahnya. Sudah cakap-cakap dengan beliau. Yang pertama mengenai kejelasan ketika direcek itu memang harus ada pemberitahuan. Kalau di kami di jurnal obsesi itu misalnya nggak sesuai dengan author guideline, yang paling diperhatikan yang pertama itu referensi. Apakah referensinya pakai Mendeley atau tidak? Kalau nggak pakai Mendeley langsung reject gitu. Karena itu akan berpengaruh terhadap kualitas seluruh artikel. Kalau sudah pakai Mendeley kemudian referensinya lebih dari 15, itu menjadi bahan pertimbangan kami untuk melanjutkan. Mengenai isinya mungkin nanti bisa dibenahi di dalam pada waktu review. Tapi kalau sudah nggak pakai Mendeley, kemudian referensi cuma 5, kayaknya sulit untuk dibenahi. Ya, karena pengalaman di waktu yang lalu di saat ngajukan ke Sinta 2 itu kan ada 30 artikel, cukup banyak ya. 30 artikel, dan itu rata-rata referensinya hanya 5, 8 gitu. Jadi kata masukan dari asesor itu harus lebih dari 10 yang berupa artikel. Makanya mau tidak mau saya izin kepada author, saya akan merombak artikel ini. Jadi saya tambahkan referensi-referensi yang banyak di situ. Akhirnya pokoknya lebih dari 15, baru kemudian saya upload PDF-nya. Jadi dibenahi seperti itu. Makanya agar tidak menyusahkan manajer jurnal, sebaiknya author itu sesuai dengan standar karya artikel ilmiah minimal 10 yang dari artikel. Walaupun di author guideline itu sudah dituliskan minimal 15 artikel. Bahkan saya baca di jurnal Afrika yang sudah Scopus anak usia dini itu minimal 60 referensi. 60 minimal. Nah, kita 15 aja ngoyo gitu. Untuk mencapai 15. Tapi ya harus diusahakan gitu ya. Bisa tercapai minimal 15 paling tidak. Nah, mengenai ketidaksesuaian antara template dengan author guideline itu sering terjadi ketika di author guideline-nya misalnya judul harus 12 kata, ternyata di template-nya bilang 16 kata. Mungkin karena kita kan sering kopas-kopas gitu, jadi belum teliti melihat dari sini ya. Makanya harus sinkron antara author guideline dengan template. Nah, mengenai template ini kan juga kemarin sudah sempat kita bahas di grup bahwa kalau terjadi pergantian template maka harus ada pemberitahuan di announcement, di pengumuman bahwa mulai edisi sekian itu template-nya ganti ini. Jadi boleh ganti template tapi ada pemberitahuan, dan tempat download template juga harus diganti template yang baru. Saya kira begitu Pak Dedi, Bu Rohita. Ya. Gimana Bu? Ada lagi yang mau silakan Bu.
Sepertinya masih belum selesai. Sebetulnya dan mohon maaf kalau saya lebih berat pertanyaan sebagai auditor dibanding pengelola ya Pak, karena saya pengelola masih ini. Memang ya mudah-mudahan saya masih bisa diberi kesempatan oleh Obsesi karena terakhir mengirimkan mungkin juga menjadi review, Bu. Ya Pak ya. Review. Diri Pak. Pak, terima kasih atas kesempatannya. Sukses terus untuk PPJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Roita. Pak Fauzi, ini biar berimbang kita baca pertanyaan yang Mas lihat dari YouTube ya Pak ya. Silakan. Yang dari YouTube juga pertanyaan. Sebentar ya, sebentar. Kita bacakan dulu pertanyaan yang masuk dari YouTube. Ini dari Ibu Nur Komaria. Pak Fauzidin, bagaimana cara mengaktifkan email editor reviewer kemudian kembali ke reviewernya? Ya, baik, terima kasih Bu Nur Komaria, ini dari Bukit Tinggi ya kalau nggak salah. Beliau sering komunikasi. Di dalam sistem OJS itu sudah ada menunya. Jadi kalau misalnya kita membuka OJS, ini langsung saya praktekkan gimana? Oh, boleh Pak. Oke ya. Jadi untuk itu memang harus masuk ke akun editor karena ini terkait dengan pengelolaan naskah. Nah ini kebetulan ada dua artikel yang masuk di jurnal kami. Ini. Jadi kita praktek untuk kita lihat naskahnya Bu Susi Hindarti. Nah, akan di-download dulu. Kemudian kita cek apakah ini sudah sesuai dengan author guideline apa belum. Rata-rata begini bahwa artikel itu belum disesuaikan dengan template. Jadi masih draft seperti ini. Nah, kalau misalnya seperti ini, sebenarnya bisa aja langsung di-reject gitu, bisa. Tapi kami masih agak luas gitu, dilihat lagi apakah ini sudah pakai Mendeley atau belum. Nah, ternyata belum. Nah, kalau belum, berarti ini yang harus dilakukan ya, dikasih tahu tolong menggunakan Mendeley dulu, baru disubmit kembali. Nah, itu nanti akan kita lakukan. Kemudian ini status artikel yang ada di kami. Kita lihat nih. Mengenai ini misalnya, ini kan editor yang tadi bisa memilih reviewer, select reviewer. Kemudian kita pilih misalnya salah satu reviewer yang ada di sini, Bu Maulidia misalnya, kita tugaskan untuk ini artikelnya Karunisa. Ya ini rahasia, tapi ya untuk edukasi nggak masalah. Nah, ini ada icon email di sini, dan ini kalau di Obsesi Bang sudah saya rombak ya, di custom, sehingga icon emailnya seperti ini. Biasanya seperti ini yang standar ya, standar seperti ini. Jadi ketika ini diklik, maka nanti akan ada pemberitahuan otomatis email ke reviewer. Jadi kalau ini di send, otomatis nanti kan ada email ke Bu Maulidia untuk
kesediaan beliau untuk mereview gitu. Jadi itu cara mengirimkannya secara singkat. Begitu Pak Dedi. Ya. Terima kasih Pak. Ini Pak Purwanto sepertinya dari tadi sudah raise hand. Pak Oh, iya, Purwanto silakan. ada. Silakan Pak. Tuh, Salam. tunggu saya Pak, saya mau tampilkan video dulu. Jangan sulit-sulit Pak ya. Enggak sulit Pak, insya Allah enggak sulit. Terima kasih banyak atas kesempatannya ini Pak Dedi dan Pak Mauzidin. Oke. Sebenarnya Pak Mauzidin ini kita satu daerah Pak ya, Iya. di beda tempat. Saya di Rokan Hulu Pak, Pasir Pengerayan. Oh, rekan dulu. Ya. Pertanyaan saya gini Pak, kita kan sudah mulai itu jurnalnya, tetapi karena sering pada domain utamanya itu sering hang dan juga beberapa operator kampusnya ini agak kurang responsif dan nggak paham tentang ini, jadi kadang-kadang kita author sudah nginput ternyata domainnya itu nge-hang gitu kan, jadi di OJS-nya itu nge-hang sendiri, sehingga kami berencana nih Pak, ini baru rencana tapi masih belum saya laksanakan, tapi tetap pendapat Pak mungkin. Kalau kita mau pindah domain ini Pak, apa dampaknya terhadap nanti kita akan mengajukan akreditasi nanti Pak? Takutnya kan nanti kita kebetulan sudah ada 2 poll, jadi mana tahu itu nggak terbaca untuk akreditasi nanti. Bagaimana kira-kira? Itu aja pertanyaan saya Pak. Mohon petunjuknya dan arahannya Pak. Oke. Langsung Pak Dedi. Ya, silakan Pak, silakan langsung. Baik, terima kasih Pak Purwanto. Itu juga terjadi di pengalaman di beberapa tahun sebelum kami banyak jurnal di kami di Universitas Pahlawan Tuan Guru Tambusai itu pindah domain. Jadi sekarang sudah menjadi domain tersendiri, jadi obsesi.id, aulat.id, JPT. Jadi banyak itu di hosting masing-masing, tapi di layanan tampilan depan jurnal universitas itu ada di situ, ada linknya, tinggal klik aja. Nah, saran saya memang seharusnya hostingnya itu hosting tersendiri karena lebih stabil dan secara keamanan itu lebih kuat. Kita juga bisa bebas mengcustom. Jadi mau pakai template apa, mau dibuat seperti apa itu bebas. Ini kalau kita menggunakan hosting tersendiri. Tapi kalau domain mungkin bisa pakai domain kampus. Tapi kalau hostingnya mungkin bisa hosting tersendiri. Itu lebih aman. Dan rumah jurnalnya satu jurnal untuk satu OJS untuk satu jurnal. Itu lebih aman dibanding dengan satu OJS dengan rame-rame puluhan jurnal, itu satu hang semua gitu. Jadi riskan terhadap keamanan, jadi sebaiknya satu. Kalau misalnya pimpinan membolehkan, ya sebaiknya tersendiri. Karena saya lihat di jurnal yang sudah bagus itu pakai kayak Al Jamiah punya Pak Sigit ya. Itu kan domain tersendiri. Kemudian MEF jurnal dan seterusnya itu kan pakai domain tersendiri. Jadi lebih stabil. Tapi tetap di situ auranya aura milik kampus. Saya kira itu agar lancar gitu. Gimana? Tambahan nih Pak. Iya. Kalau berkaitan dengan apa tadi Pak, akreditasi gimana Pak? Karena gini kan, ketika kita nanti di hosting sendiri, di ESSN-nya itu kan linknya sudah terdaftar tuh Pak di kampusnya. Ternyata tuh kita pindah itu gimana tuh Pak? Ya baik. Untuk domain, kalau kita ganti domain ya, kan beda antara ganti domain dengan ganti hosting. Ya. Sebenarnya folder jurnal kita itu bisa diletakkan di hosting tersendiri di luar hostingnya kampus. Jadi kalau hosting kampus hang, kita hosting tersendiri ya nggak masalah. Jadi sebaiknya hosting tersendiri. Kemudian mengenai penilaian
penilaian akreditasi, kalau dia hanya pindah hosting kan historinya masih ada semua, kecuali pindah hosting domain, benar-benar baru semuanya. Kalau benar-benar baru semuanya, itu kan berarti semuanya artikel quick submit. Quick submit. Jadi nggak ada history review dan sebagainya, nggak ada. Itu tetap bisa diajukan akreditasi dengan nilai minimal paling Sinta 5 atau Sinta 6. Tapi kan nggak masalah di awal gitu. Yang penting akreditasi dulu. Nanti kalau sudah akreditasi Sinta 5 misalnya, tinggal publish satu nomor, langsung ajukan akreditasi, udah bisa ke Sinta 3 dan seterusnya, gitu. Jadi nggak ngaruh banyak sih sebenarnya. Tapi kalau pindah domain juga ada risikonya. Kalau kita sudah ke pengindek, sudah DOAJ misalnya, sudah ke BASE, sudah ke Garuda dan sebagainya, itu kan otomatis harus kita ke pengindek tersebut. Benar. Nah, gimana? Mengirimkan pemberitahuan bahwa kita ganti domain. Untuk ISSN, kalau kita punya linknya, punya akunnya, kita bisa masuk ke ISSN, bisa kita ganti URL-nya, kasih pemberitahuan di situ ke editor ISSN-nya bahwa kami telah mengubah URL atau ganti domain gitu. Saya kira begitu, Pak. Tercerahkan, Pak. Alhamdulillah. Jadi karena kebetulan kita kewalahan kalau umpamanya kita minta ke tim operator kampus, karena tim operator kampus tentu dia wanti-wanti juga, karena kan dalam satu hosting mereka ini banyak sekali sistem, jadi mereka takut kalau kita masuk ke situ takutnya ngobrak-ngabrik pula kan, kita di negatif pula kan gitu, Pak. Tapi alhamdulillah dari pencerahan Pak Muhyiddin sudah bagus lah, karena kebetulan saya juga sedikit tengok jurnalnya Universitas Pahlawan, terutama kampus sesi, karena saya lihat di situ domainnya perapanya udah beda-beda, jadi saya terinspirasi di situ sih, Pak, supaya jangan pula masalah nanti udah besar kita banyak akhirnya jadi error semuanya gitu. Terima kasih banyak Pak Dedi dan Pak Muhyiddin. Baik, terima kasih Pak Purwantoro ya. Masih ada waktu ini untuk bertanya, mungkin 3 pertanyaan lagi yang saya baca ini sudah saya baca secara keseluruhan, saya ambil hal-hal yang sama. Ini pertanyaan pertama Pak Fauziddin, masalah perbedaan OJS 2 dan OJS 3 gitu. Lalu kalau mau berubah apakah sulit atau tidak? Jadi ada yang mau upgrade dari OJS 2 ke OJS 3, ada yang mau downgrade. Itu sebenarnya kelebihan dan kekurangan masing-masing OJS ini apa sih, Pak? Ya. Baik, terima kasih. OJS 2 itu keistimewaannya dia speednya tinggi, speed kecepatannya. Jadi kalau diakses itu cepat, karena tidak banyak desain di situ. Jadi tampilan yang sederhana gitu. Sedangkan OJS 3 itu biasanya agak lama loadingnya karena banyak CSS atau apa itu yang dipasang di OJS 3. Jadi tampilannya bagus, tetapi aksesnya lama. Nah, sekarang ini kan ada pemberitahuan bahwa PHP kan OJS 2 itu menggunakan PHP 5,6. OJS 3 sekarang sudah bisa menggunakan PHP 7 terbaru ya, 7.4 itu sudah bisa, dan keduanya sudah pernah saya coba. Nantinya kalau misalnya OJS 2 itu tidak bisa diakses dengan PHP 7, mungkin mau nggak mau harus pindah ke OJS 3. Tapi saya dengar juga dari kawan-kawan di Relawan Jurnal Indonesia bahwa yang sekarang OJS 2.4.8.5 itu bisa diakses
atau diinstal dengan menggunakan PHP 7. Jadi nggak masalah menggunakan OJS 2, tetap OJS 2, tapi nanti dengan settingan PHP di hostingnya pakai PHP 7. Mungkin tidak familiar ya kata-kata PHP, karena mungkin tidak. Biasanya itu pengelola jurnal hanya mengelola jurnalnya sendiri, nggak sampai ke teknis-teknis di per PHP-an dan seterusnya. Gitu. Jadi di OJS 2 itu kalau saya lebih senang di OJS 2 karena cepat, kemudian tidak banyak kendala, kemudian mau kita custom seperti apa saja itu lebih gampang, sedangkan di OJS 3 itu agak sedikit sulit gitu. Mungkin karena saya nggak menguasai sehingga saya mengatakan sulit. Jadi seperti itu. Mengenai tadi pola pengiriman dan sebagainya itu sama saja gitu Pak Dedi. Iya, baik Pak. Ini kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak ya. Pertanyaan kedua, ini banyak teman-teman yang bertanya mengenai reviewer Pak. Nah, jadi reviewer sebenarnya jumlah reviewer itu berapa dan sebenarnya syaratnya itu seperti apa? Apakah ada syarat-syarat khusus untuk menjadi seorang reviewer? Terima kasih. Disampaikan di standar akreditasi bahwa jumlah reviewer itu minimal 5 reviewer, dan 5 reviewer itu nanti akan dilihat apakah reviewernya setempat atau regional ya atau nasional. Jadi dilihat apakah reviewernya dari kampus itu sendiri atau dari kampus-kampus lain di Sumatera saja, atau ada juga yang dari Jawa, dari Maluku, dari Kalimantan, dari Irian Jaya misalnya se-Indonesia. Itu ada. Jadi disarankan 5 itu beda-beda institusi, jangan hanya satu institusi. Kemudian reviewer itu sudah punya publikasi internasional, ditandai dengan ada ID Scopus. Seperti itu. Jadi kalau misalnya dilihat reviewernya misalnya ada 5-nya sudah pakai ID Scopus, dicek sudah ada linknya menuju ke ID tersebut, maka nilainya sudah nilai maksimal. Gitu. Editor juga demikian, ber-ID Scopus 5. Kalau misalnya ada 4 yang sudah ID Scopus, itu berarti nilai maksimal. Itu dilihat dari luar, habis itu cek lagi di dalam apakah benar-benar bekerja gitu reviewer itu. Nah gitu. Jadi kalau misalnya masukan reviewer itu kan harus beda dengan masukan editor. Masukan reviewer lebih kepada substansi, masukan editor ke penulisan. Jadi harus dipilah-pilah. Nah itu syarat reviewer. Yang berikutnya kalau bisa reviewer itu yang tidak gaptek, jadi mau mereview dengan sistem online, mau belajar juga dengan sistem online. Gimana caranya masuk akun, ngambil naskah, mereview dengan Microsoft Word, pakai komentar-komentar dan seterusnya, itu bisa dilakukan. Nah, itu akan lebih baik seperti itu, tidak repot kita. Gitu. Dan kebetulan di PPJ kan sudah ada ini ya, sudah ada relawan reviewer. Jadi kalau sudah masuk ke relawan reviewer, mau dicantumkan di anggota PPJ PAUD di mana saja silahkan. Saya kira gitu Pak Dedi. Iya, terkait reviewer Pak. Jadi sebenarnya standar reviewer itu dibayar atau tidak sih Pak? Karena itu menjadi pertanyaan kan. Nah, kita tahu bersama kalau pengelolaan jurnal itu terkadang kan masih sulit bernafas kita ya, karena
anggarannya itu masih sangat minim. Nah, ini Iya. teman-teman kadang-kadang ragu, sungkan untuk memberikan tulisannya kepada para reviewer karena terkait dana tadi Pak. Itu seperti apa sebenarnya? Sebenarnya kalau standarnya ya tidak dibayar. Tidak dibayar. Kenapa? Ya tidak dibayar karena dia mencurahkan ilmunya untuk membuat orang lain lebih baik. Kan itu lebih baik seperti itu. Kemudian dikasih sertifikatnya bisa dipakai untuk masukkan ke sister kalau dia dosen ya, ke sister, dan bisa menambah poin-poin seperti itulah. Jadi standarnya itu. Tapi kalau misalnya dari pihak jurnal mau ngasih, ya semampu jurnal itu berapa gitu. Jadi sebenarnya untuk standarnya tidak dibayar. Pernah ditanyakan ke Ristek itu gimana, berapa sih standar bayaran? Ya nggak ada. Nggak ada standarnya, nggak ada. Betul Pak Dedi. Artinya bekerja sukarela sebenarnya Pak ya? Ya betul, sukarela. Kalau mau diberikan uang ya itu berarti kelebihan. Ya. Pada pengelola jurnal mengaturnya gimana? Ya. Ini Pak masih ada pertanyaan tadi mengenai masalah OJS 3 ini Pak. Sepertinya saya terlewat tadi. Pertanyaannya masalah upgrade tadi Pak ke OJS 3 karena katanya ada arahan dari Cambridge Tech Dikti bahwa pelan-pelan akan beralih ke OJS 3 dan menjadi poin yang cukup tinggi. Nah, itu apakah benar Pak informasi itu? Sampai dengan saat ini kami yang dari RCI kan ada tim ya, belum sampai ke situ pembahasannya, dan belum ada informasi tentang harus ke OJS 3, belum. Untuk upgrade, memang upgrade itu banyak problem. Jadi pengalaman dari kawan-kawan itu ketika upgrade ada error di beberapa tempat yang berbeda. Jadi tidak sesempurna ketika bikin baru. Saya pikir kalau sudah terakreditasi nggak usah upgrade, install yang baru aja. Apalagi kalau misalnya usia akreditasinya masih lama, 4 tahun lagi akreditasi, mending ganti baru aja, ganti OJS 3 yang terbaru yang sekarang ini. OJS 3.2 itu speednya lebih tinggi. Saya sudah mencobakan di install beberapa tempat, itu udah oke lah, udah bagus. Oke. Ini Pak Fauzidin, teman-teman mau melihat praktisnya langsung Pak. Kira-kira gimana Pak? Pak bisa gitu Pak? Yang mana? Proses tulis ini Pak, pengelolaan OJS. Tapi tadi kan secara teoritis. Ini teman-teman mau minta katanya ngelihat langsung kalau di dalam dapurnya itu seperti apa Pak? Ah begitu. Wah ini jadi melihat dapurnya obsesi ya. Baik, kalau berkenan sih Pak. Oh boleh, kami terbuka. Baik, saya share ya. Nah ini maksudnya sebagai editor, ini yang pertama, jadi udah saya praktekkan dari yang belum ditugaskan ini, kemudian dilihat artikelnya. Saya ulang lagi, tadi kan udah, tapi kita coba lagi yang satu ini apakah sesuai atau tidak dengan author guideline. Nah kebetulan ini sudah sesuai dengan, oh belum juga, ada beberapa yang belum. Ini sudah kita cek. Nah kayak gini kan di author guideline itu atau di template-nya nggak ada seperti ini. Jadi nanti dikasih tahu
yang bersangkutan. Penomoran gini kan dihindari seharusnya. Simpulan daftar pustaka, nah ini belum menggunakan Mendeley, dan baru 1, 2, 3, 4 referensi. Misalnya hanya 4 referensi seperti ini, bagaimana tindakan kita gitu. Gimana ya? Ini kan tidak bisa. Sebentar. Saya takutnya yang bersangkutan nanti jadi. Iya, benar. Disembunyikan dulu, Pak. Ya. Nah, kayaknya nggak bisa disembunyikan. Tapi kita cari contoh yang lain saja. Nah itu, jadi setelah diperiksa kalau sudah sesuai dengan author guideline, kemudian pilih editor. Boleh milih editor sesuai dengan bidangnya. Misalnya ini saya pilih Bu Putri Hana, kita tugaskan beliau, kemudian kita kirimkan email. Jadi sini sudah ada defaultnya. Ini bisa kita edit di menu email ya. Email di pengaturan Journal Manager itu ada. Nanti bisa kita ubah ini isinya. Tapi standarnya seperti ini. Kemudian kita kirim. Jadi otomatis nanti Bu Putri Hana akan ada pemberitahuan email untuk mengelola artikel ini. Gitu. Nah, kemudian walaupun sudah kita tugaskan orang lain untuk menjadi editor, kita masih bisa juga untuk mengelola artikel ini. Jadi klik review, habis itu kita pilih reviewer. Nah, jadi ini reviewernya. Misalnya kembali Bu Maulidia di sini ya. Nah ini kalau sudah seperti ini, reviewer A ini, kemudian reviewer B, select reviewer, dan kita Pak Sigit misalnya di sini. Nah, kalau belum kita klik ini request ini, maka beliau belum tahu, makanya harus diklik ini, kemudian nanti akan ada pemberitahuan email ke beliau bahwa beliau bertugas untuk mereview ini sampai dengan tanggal 23 Mei 2020. Ini bisa kita ganti. Bisa kita ganti manual seperti ini, diganti. Misalnya kita menghendaki cepat 2 hari misalnya, ini bisa. Nah itu mengarahkan ke reviewer. Nanti ketika reviewer sudah mengembalikan artikel in review, misalnya ini kebetulan sudah saya, nah ini Pak Lahewi, di sini nanti ada simbol email, kemudian kita ucapkan terima kasih kepada beliau. Kemudian kita checklist ini untuk menampilkan file ini kepada author. Jadi banyak terjadi di beberapa tempat saya lihat ini nggak di checklist, tidak direkor, tapi di sini sudah accepted misalnya. Di sini sudah accepted. Nah, mana mungkin bisa dilakukan revisi dilakukan kalau misalnya file ini belum dikasih kepada author. Begitu juga yang ini. Nah setelah itu nanti akan ada, saya contohkan yang sudah ini aja ya, sudah publish. Punya Pak Wildan Saugi.
Ini beliau di revisi, permintaan revisi tanggal 30 bulan 4. Kemudian beliau mengirimkan revisi tanggal 1 bulan 5. Jadi kan cepat sekali Pak Wildan nih. Speed tinggi saya bilang. Baru sehari udah selesai. Setelah itu dilihat udah oke, baru saya pilih, saya terima tanggal 5 bulan 1. Kemudian dikasih tahu pemberitahuan emailnya. Ini bisa dicek di sebelah sini. Dicek di sini email-emailnya apa saja. Jadi ini minta revisi tanggal 30 bulan 4, kemudian revisi Benar. accepted tanggal sekian, sudah ada di sini. Jadi semuanya terekam di sini. Jadi kalau misalnya di sini masih no comment, berarti editor belum mengirimkan email kepada penulis. Nah, setelah kita accepted tadi, kemudian kita checklist salah satu. Kita checklist yang milih author ini, kemudian kita send to copy editing, diklik. Otomatis ketika klik send copy editing akan menuju ke editing ini. Menuju ke sini. Nah, di sini bisa kita lihat di sini masukannya apa sih di editor misalnya. Kita cek. Kadang kalau misalnya udah ideal, nah kayak gini ya, masukan dari editor, full text bahasa Inggris, abstract bahasa Inggris di atas. Ini masih di bahasa Indonesia di atas, maka harus dibalik. Jadikan maksimal 150 kata. Ini 167, jadi saya minta 150 kata. Ini itu aja kemarin masukannya. Oh, ini lagi pembahasannya. Jadi pembahasan itu tadi seiring dengan pertanyaan Bu Rohita tadi ya. Pembahasan itu adalah isinya membandingkan hasil penelitian dengan teori atau dengan penelitian sebelumnya. Jadi kalau misalnya ditemukan bahwa metode ini dapat meningkatkan ini, ada nggak penelitian lain yang seperti itu? Baik itu yang menguatkan atau mungkin yang melemahkan. Nah, pada tulisan ini belum nampak ada kutipan di pembahasan. Makanya saya minta kepada Pak Wildan untuk membuat pembahasan. Nah, kemudian yang berikutnya conclusion, kesimpulan ini sering diingatkan oleh Bapak asesor bahwa kesimpulan ini harus singkat, bukan menguraikan kembali. Sehingga ini saya minta beliau untuk membuat lebih singkat lagi. Nah, ini masukan ini kemudian diupload di sini, di step 1. Step 1 diupload, kemudian di sini komplit. Jadi klik komplit, baru nanti akan muncul email ini. Nah, kemudian kirim email, emailnya dikirim kepada author. Nanti author akan ada pemberitahuan untuk melakukan copy editing. Dan kalau di saya karena ada tutorial, ketika saya kirim email ini, saya sertakan juga lampiran tutorialnya, gimana cara copy editing. Atau saya WA beliau, saya kasih PDF-nya, gimana cara copy editing. Kita lihat hasil, mohon maaf Pak Wildan ya, saya buka-buka nih. Ya, jadi ini hasil dari Pak Wildan. Bahasa Inggris. Kelihatan tapi Pak. Nggak kelihatan. Oke. Oh, sebentar. Iya. Oh iya benar. Harus saya pindah ke sini ya. Oke. Jadi ini revisi dari Pak Wildan.
Ini sudah 167, ya nggak apalah, 167 kata. Kemudian di bawah sudah ada kutipan-kutipan. Nah, ini sudah ada kutipan-kutipan, sehingga bisa kita masukkan. Baik, saya cek dulu di CS-nya. Nah, ini final copy editing setelah dicek lagi. Jadi prosesnya memang cukup panjang ya. Bentar, ke Microsoft Word-nya. Oke. Jadi ini hasil akhirnya sebelum dijadikan PDF. Jadi kesimpulannya sudah hanya satu paragraf saja cukup, karena itu kesimpulan bukan uraian kembali gitu. Jadi semuanya dilakukan untuk agar artikel yang dipublish benar-benar sesuai dengan author guideline. Kita lanjut ke ini. Setelah selesai final copy editing, kalau kita klik complete di sebelah sini, di sini, ini complete tanggal 2 bulan 5. Kemudian di publish, di schedule di sini, nomor 5, volume 5 nomor 1 2021 Juni 2021, dipublish bulan Mei tanggal 2 Mei 2020. Otomatis kita komplit, nanti akan muncul layout version di sini. Dari layout version nanti dijadikan PDF, diupload di Gale. Ini sudah dilihat 3 kali. Kemudian sesudah upload ini di Gale, jadi caranya pilih file di sini. Ini ya. Kemudian pilih file ini. Habis itu request untuk proofread ya. Jadi di request tanggal 2, langsung dijawab tanggal 2. Jadi prosesnya cepat, sehingga artikel ini sudah bisa dilihat di ini. Nah, ini jadinya. Di sini sudah ada disubmit tanggal berapa, dipublish tanggal berapa. Ini tidak serta-merta ada di OJS. Ini harus di custom, harus di setting seperti ini. Harus masuk ke folder jurnal, kemudian mengcustom file, namanya file isu artikel TPL. Ditambah-tambah, akhirnya jadilah seperti ini. Ini kalau dicek di Google Scholar juga sudah, biasanya sudah ada. Ini sudah ada. Baik, saya kira itu Pak, secara singkat. Mohon izin Pak Wildan. Oke. Oke. Silakan Pak Dedi. Baik Pak. Sepertinya sudah sangat jelas ya. Jadi sudah dijelaskan secara teoritis, lalu sudah diperlihatkan sebenarnya ya dapur rekamannya ya, Pak ya. Jadi apa yang terjadi di balik layar, terutama di jurnal obsesi. Bapak Ibu yang berbahagia ya. Tadi ada juga yang bertanya tentang sebenarnya kalau mau diskusi lebih lanjut ini seperti apa begitu. Mungkin saya akan share koordinator wilayah. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa nanti
berdiskusi yang sifatnya lebih informal dengan koordinator-koordinator wilayahnya sesuai dengan tempat Bapak Ibu kampus Bapak Ibu berada. Ini kelihatan ya, bisa di save. Ini kelihatan ya. Ada wilayah Sumatera, wilayah Jawa, Madura dan Bali, wilayah Timur, wilayah Kalimantan, dan yang terakhir itu wilayah Sulawesi dan Maluku. Jadi Bapak Ibu para pengelola jurnal, apabila ingin mendapatkan informasi lebih lanjut tentang PPJ PAUD atau hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan jurnal, itu kita bisa berdiskusi, kita bisa sharing informasi kepada teman-teman yang menjadi koordinator wilayahnya masing-masing. Selanjutnya untuk link materi itu bisa di-download Bapak Ibu di bit.ly/manajemen naskah PPJ 2020. Jadi materi yang disampaikan oleh Pak Fauzidin bisa Bapak Ibu download di alamat berikut. Dan untuk Bapak Ibu semuanya, silakan mengisi link sertifikat kepada yang sudah hadir di bit.ly/sertifikat ngaji jurnal 1. Jadi semuanya yang sudah bergabung di dalam room meeting maupun yang sedang melihat YouTube bisa mendapatkan sertifikat. Tapi sebelum itu silakan isi dulu link ini karena ada beberapa feedback yang perlu kami dapatkan dari Bapak Ibu sekalian. Saya rasa demikian. Terima kasih Pak Fauzidin atas ilmu yang luar biasa yang sudah Bapak sharing ke seluruh peserta. Semoga yang Bapak berikan hari ini bisa bermanfaat bagi kami semua, ya, terutama kepada para pengelola jurnal. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat ini sebagai amal ibadah buat Bapak. Semoga Bapak sehat. Amin ya Allah. Semoga sehat Pak ya di sana. Terima kasih. Semoga pandeminya bisa cepat berlalu sehingga kita bisa kopi darat lagi Pak, bertemu lagi. Sudah rindu sekali bertemu dengan Pak Fauzidin. Bisa minum wedang uwoh. Wedang uwoh ya. Atau Bapak bisa datang ke Aceh, kita minum kopi bareng Pak. Oke, siap. Ya. Sebelum diakhiri mungkin dari saya, selama menyampaikan materi ini, yang pertama saya mohon terima kasih kepada para peserta yang sudah ikut di ngaji jurnal 1. Tunggu ngaji jurnal 2 nanti insya Allah seminggu atau 2 minggu lagi. Kemudian mohon maaf kepada kawan-kawan atau penulis yang tadi sempat di-share namanya secara sengaja maupun tidak sengaja, yang mungkin kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan yang berikutnya, apabila dalam penyampaian masih ada yang kurang jelas, mungkin saya ngomongnya terlalu cepat dan sebagainya, nanti bisa diputar lagi ya di YouTube, kan ada rekamannya, nanti bisa diputar lagi, atau nanti kalau ada yang kurang jelas lagi bisa langsung menghubungi saya untuk lebih lanjut kira-kira apa yang bisa saya bantu gitu, untuk agar target kita kan 2020 harus ada berapa jurnal yang sudah terakreditasi. Cinta 2 jangan hanya satu obsesi aja, harus banyak. Ya harus banyak gitu. Dan
Segala kesalahan mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, demikian acara kita hari ini, ngaji jurnal kita yang pertama. Akan ada ngaji jurnal kedua, ketiga, dan keempat, tentunya dengan materi yang tidak kalah menarik. Ya. Nanti kita akan berikan informasi untuk kita agar tidak terputus informasi. Bapak Ibu silahkan lihat web kita, web resmi kita di ppj.paud.org. Di situ kita men-sharing informasi, ya, berbagi informasi, berbagi ilmu, atau mungkin yang belum bergabung di dalam grup WhatsApp bisa bergabung. Informasinya sudah di-share di Zoom group chat. Itu Bapak Ibu sekalian bisa membaca di situ. Akhirul kalam, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf atas hal yang tidak berkenan dalam saya memandu acara ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.